Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda ada dan berada. Pada hari ini saya nak menyampaikan sebuah kisah prahara dari sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan seorang ibu dan 5 putranya. Sebut sajalah itu Pandawa 5. Jadi yang paling tua itu Pandawa yang pertama, Pandawa yang kedua, Pandawa yang ketiga, Pandawa yang keempat, Pandawa yang kelima. Ini sebuah kisah yang disampaikan oleh seorang ayah dan ibu kepada saya. Jadi saya katakan silakan Anda ceritakan kepada saya. Meskipun waktu itu saya melihat langsung kejadiannya. Saya mendengar langsung kenyataannya. Dan saya ada berada di dalam kejadian itu sendiri. Dan saya melihat apa yang terjadi pada diri Anda. Silakan Anda ceritakan. Maka orang tua itu berkata kepada saya diserang, saya diributi, saya dipersoalkan oleh 3 orang putra-putra saya. Yang 3 orang itu adalah Pandawa 1, Pandawa 3, dan Pandawa 4. Di situ ada Pandawa 5. Karena dia yang paling bungsu, dia hanya duduk dan menonton, melihat kenyataan yang terjadi pada diri saya, ucap bapak itu. Jadi, kisah ini bermula, kata beliau kepada saya, sewaktu lebaran. Nah itu. Jadi pada waktu lebaran itu, saya bawalah anak-anak menantu beserta cucu saya dari Pandawa 4, dari Pandawa 2. Jadi Pandawa 2 beserta istri dan anak-anaknya, Pandawa 4 beserta istri dan anak-anaknya. Di situ saya biayai semua persoalan mereka, dari mulai bermain-main, makan-makan, ya. Tidak cukup makan siang, setelah sholat asar pun saya lanjutkan kembali rekreasi kami pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Pandawa 1 sempat telepon saya, dia bilang begitu. Nah, dia tanyakan saya di mana. Saya bilang saya lagi makan di suatu tempat. Kamu di mana? Saya bilang begitu kepada Pandawa 1. Dia bilang dia juga baru keluar dari rumahnya. Ya tentu mungkin makan-makan juga atau bagaimana. Saya tidak tahu itu. Nah, singkat cerita, setelah makan-makan pada sore hari itu, pada malam itu, sewaktu hendak menjelang maghrib, sewaktu hendak pulang, saya pesankan 10 empek-empek. Nah, itu istilah orang Palembang tuh empek-empek. Sesuatu yang digoreng, kemudian diberikan kuah. Itu dibungkus. Saya bungkus, cerita bapak itu kepada saya. Nah, sesampainya di rumah Pandawa 1, semua persoalan tidak ada. Baik-baik saja. Nah, jadi setelah diserahkan makanan tadi kepada Pandawa 1 beserta keluarganya, saya duduk di atas tempat duduk. Nah, karena saya kan tidak bisa duduk di bawah terlalu lama, akhirnya saya duduk agak di atas. Kemudian istri saya duduk di bawah, di atas kasur, bermain-main dengan cucu-cucunya, yaitu anak Pandawa 1. Tiba-tiba Pandawa 1 itu berucap kepada saya, juga kepada ibunya. Isi daripada ucapan itu adalah mengatakan bahwa dia hendak menyampaikan satu ungkapan dari Pandawa 3. Isinya adalah diarahkan kepada saya sebagai ayahnya, diarahkan kepada ibunya. Yang isi daripada kata-kata itu adalah wahai ayahku, itu ucap Pandawa 1. Wahai ibuku, ucap beliau. Aku hanya menyampaikan pesan daripada Pandawa 3. Nah, waktu itu kata bapak tadi, Pandawa 3 ini memang tidak lama lagi dia bakal menikah.
Jadi saya, kata Bapak tadi, memang berjuang pada bulan Ramadan itu mencari uang untuk beliau ini, supaya dia bisa menikah setelah hari raya. Maunya saya itu kan hari raya haji. Nah itu. Tetapi keinginan daripada calon pasangan Pandawa 3 ini tahun depan di bulan 2. Nah, tapi bagi saya itu no problem. Hanya saja pada bulan puasa ini, nah menjelang hari raya ini, saya bekerja maksimal. Ucap Bapak itu, saya bekerja secara maksimal karena saya seorang ustaz. Nah, kebiasaan saya sebelum lebaran itu, murid-murid saya, dia bilang, teman-teman dekat saya, apakah dia itu di luar kota atau di dalam kota, mereka itu memberikan banyak hal dalam bentuk keuangan kepada saya. Nah, sehingga saya kadang-kadang membuka rekening, saya lihat, nah udah sekian jutanya, dan seterusnya. Ditambah lagi dengan karya saya selama 1 bulan bekerja sebagai ustaz. Dia bilang seperti itu, sama dengan saya ustaz juga dia. Nah, alhamdulillah terkumpul lah uang, tidak banyak sih, mungkin setengah daripada harapan daripada calon pasangan daripada si Pandawa 3 tadi. Nah, hanya saja pada lebaran itu saya, ucap Bapak tadi, saya tidak bisa memberikan THR kepada istri saya, kepada menantu saya, kepada anak saya, kepada cucu saya. Tidak bisa. Karena yang mengumpulkan untuk acara pernikahan itu, itu yang saya lakukan. Nah, jadi berdasarkan ini keluarlah kata-kata daripada saya sendiri, terutama kata Bapak itu. Saya bilang sama istri saya bilang sama istri saya, kepada anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya, hari ini saya tidak bisa memberikan THR kepada kalian. Karena kalian semua tahu bahwa Pandawa 3 insya Allah tidak lama lagi menikah. Dan pada hari ini saya bekerja, berjibaku keras untuk mendapatkan uang. Karena momen saya bisa mencari uang hanya di bulan Ramadan inilah. Karena saya adalah seorang ustaz, seorang traviator, konselor, dan sebagainya. Tidak sama dengan orang lain punya usaha dagang, usaha tani, usaha perkebunan, dan usaha-usaha lain. Saya tidak seperti itu. Itu saya sampaikan kepada keluarga saya, ucap Bapak itu tadi. Dan kata-kata ini juga diulang oleh istri saya kepada anak-anaknya. Dan kata-kata ini juga diulang oleh Pandawa 4 kepada keluarga saya, katakanlah ponakan saya, ujar Bapak itu tadi. Dan itu juga diulang oleh menantu saya, istri daripada Pandawa 4. Bahasanya sama. Nah, juga istri Pandawa 2 pun juga mengucapkan kata itu. Nah, kita ini ya sabar tahun ini. Nah, karena Datuk tidak bisa memberikan THR-nya. Dan biasa, dalam bentuk guyon, dalam bentuk biasa-biasa saja. Tetapi ini persoalan rasa. Tiba-tiba Pandawa 3 sebagai orang yang waktu itu sedang diperjuangkan oleh ayahnya merasa tersinggung. Semestinya kalau dia tersinggung kepada semua yang mengatakan kata itu, yaitu kata mengatakan kita tahun ini tidak dapat THR daripada ayah, daripada datuk, daripada pemimpin kita. Semestinya ketersinggungan itu semua, karena semuanya sama, mengucapkan kata yang sama gitu. Tetapi sang Pandawa 3 hanya merasa tersinggung dari istri Pandawa 2. Katakanlah namanya Sri Kandi. Jadi Pandawa 3 ini tersinggung mendengarkan kata-kata itu yang keluar pada istri Pandawa 2 yang disebut dengan Sri Kandi tadi. Kemudian dia menelpon kepada Pandawa 1 supaya menyampaikan kepada ayah, kepada ibu, khususnya kepada ayah,
Kalau dia tidak ikhlas untuk memperjuangkan uang pernikahan saya, ya sudahlah, tidak usah diperjuangkan. Nah, saya sebagai ayah mereka kaget. Karena saya tidak punya masalah dengan semua mereka. Mulai dari Pandawa 1, Pandawa 2, Pandawa 3, Pandawa 4, Pandawa 5. Tidak punya masalah. Khususnya Pandawa 3 yang waktu itu sedang diperjuangkan. Nah, ini kata Bapak tadi. Tidak masalah. Tiba-tiba ada bahasa seperti itu. Ya tentu saya tidak enak, dia bilang. Saya balik berkata kepada Bapak Pandawa 1, ya hati-hati. Hati-hati dia mengatakan kata itu. Jangan sampai nanti kata-kata itu menyentuh perasaan, tidak enak. Karena dulu sudah pernah terjadi sewaktu mengkuliahkan dia. Begitu juga bahasanya. Udah saya selesaikan, tidak saya bayarkan. Tetapi ibunya berjuang untuk membayarkan kuliah itu sehingga tamat. Tapi dengan uang hutang. Nah, karena itu uang hutang ya mau tak mau saya terbayar. Saya bayar, saya malu kalau saya punya utang. Akhirnya saya juga yang membayarnya. Ucap Bapak tadi. Hati-hati dia mengatakan kata-kata itu. Untuk yang kedua kalinya dalam hal pernikahannya. Nah, kemudian si Pandawa 1 berserta istrinya mengatakan maksudnya bukan begitu. Lah itu kalimatnya jelas. Untuk apa ditanyakan maksudnya? Kan kalimatnya jelas. Kalau tidak ikhlas ya tidak usah dilaksanakan, tidak usah dicarikan. Tidak perlu kata-kata maksud di sini. Tidak perlu. Itu ucap saya kepada anak saya Pandawa 1 dan juga istrinya. Nah, jadi si Pandawa 1 tadi berkata lagi kepada ibunya, tolong kasih tahu sama Sirkandi, tidak usah mengucapkan kata itu, siapa dia kan orang luar. Nah, bahasa ini ditangkis oleh ibunya. Nah, istri saya ditangkis, dijelaskan bahwa tidak seperti itu bahasanya, semua itu dibawa dengan guyon dan gurau. Kata-kata itu diucapkan oleh semuanya, termasuk ayah, termasuk ibu, termasuk Pandawa 3, ya, istrinya, juga istri Pandawa 2, semuanya mengucap kata-kata yang sama dalam bentuk gurau loh. Nggak ada yang serius di situ. Nah, apa persoalan? Tiba-tiba Pandawa 4 yang waktu itu juga ada bersama kami, dia bilang, karena waktu itu kan kami pulang makan-makan malam beserta Pandawa 4 dan istrinya beserta anak-anaknya. Begitu. Nah, dia menyerang, dia memarahi ibunya. Dia bilang memang ibu itu adalah pembela daripada Srikandi. Nah itu. Ibu lebih senang membela orang lain daripada kami, daripada keluarga kami, daripada Pandawa 5. Dalam bahasa keras, dalam bahasa emosi. Akhirnya terjadilah bantah-bantahan. Disela pula oleh istri Pandawa 1 yang mengucapkan bahwa kata-kata itu tidak patut diucapkan oleh Srikandi dan sebagainya. Ini kan hanya masalah kata-kata. Nah, pada waktu itu saya tidak ikut campur persoalan itu. Karena menurut saya ini adalah bahasa yang kecil. Kata-kata yang kecil dan persoalan kecil. Hanya dihadapi oleh orang-orang yang kerdil. Ucap Bapak itu. Makanya seperti besar. Akhirnya, singkat cerita, Pandawa 4 saya perintah pulang. Hai Pandawa 4, pulanglah kamu. Biar kami selesaikan persoalan ini di sini malam ini. Akhirnya dengan berat hati Pandawa 4 pun pulang bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Berangkat. Setelah Pandawa 4 pergi, aku dan Pandawa 1 beserta istrinya, beserta istriku bercerita lagi tentang itu. Tetapi memang sebelum kisah ini terjadi, Pandawa 1 dengan Pandawa 2 bersoal memang. Istri Pandawa 1 dan istri Pandawa 2 bermasalah memang. Tapi dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu. Dan mungkin masalah itu juga tidak terlalu besar, ya sudah-sudahlah. Kita sudah menjalani hidup ini berkali-kali, bertahun-tahun. Tapi jangan dibawa-bawa lagi lah. Nah, ini yang membakar persoalan. Sehingga seakan-akan besarlah masalah itu. Tidak masalah sebenarnya. Akhirnya dengan berat hati, saya bawa istri saya pulang. Ibu mereka, ucap Bapak tadi. Nah, di dalam perjalanan, istri saya, ibu daripada 5 Pandawa ini menangis terhisa-hisa.
Sedih dia. Sedih dia dibentak oleh anak-anaknya. Sedih dia semua anak-anaknya menyerang dia hanya karena persoalan kecil terhadap Sri Kandi tadi. Akhirnya saya bilang sama istri saya, ibu dari Pandawa V, sudahlah kalau begitu. Kita keluar saja dari rumah itu. Kita pindah. Kita cari rumah lain. Yang tempatnya jauh daripada mereka. Nah, akhirnya bapak itu mengatakan kepada saya, kenapa kami berusaha untuk pindah, wahai Bapak Abu Fikri? Kenapa saya pengen pindah dari rumah itu bersama istri saya? Bapak ingin tahu? Ya, silakan, saya bilang. Silakan. Apa yang Bapak mau ceritakan? Istri saya ini sudah terbiasa dibentak, dimarah, ditekan. Bahkan beberapa kali hendak dipukul, diserang oleh Pandawa IV ini. Pernah terjadi penyerangan yang pertama. Itu saya langsung menahan Pandawa IV bersama dengan Pandawa II. Seketika dia hendak menyerang ibunya di dapur. Bayangkan, dia menatap ibunya itu seperti hendak membunuh. Itu. Kalau kami tidak ada, apa yang terjadi? Itu jawab bapak tadi. Belum lagi kisah-kisah yang lainnya, sumpah serapah, caci maki, upat puji, kemurkaan daripada Pandawa IV ini kepada ibunya berkali-kali. Itu saya rasakan sakit. Nah, bahkan pernah terjadi pertarungan, bahkan Pandawa IV ini sudah mengkau-kaukan ibunya, mencerca ibunya, bahkan hendak memukul ibunya. Itu. Nah, kejadian itu disaksikan oleh Pandawa V dan saya sendiri, Pak. Saya melihat itu. Sampai seperti itu. Nah, sedih saya melihat istri saya, ibu mereka seperti itu kan. Untuk berdagang, berjualan, istri saya punya bakat. Tapi tidak bisa berjualan berdekatan dengan Pandawa IV ini. Tapi yang ini tidak bisa saya ceritakan, tidak enak. Intinya, istri saya tidak bisa berdagang kalau bersama dengan Pandawa IV, kalau dekat dengan Pandawa IV. Ya saya bilang, ya tidak apa-apa, ceritakan aja lah. Ceritakan aja, tidak apa-apa. Ini kan solusi yang kita cari nih, ucap saya kepada bapak itu. Dia bilang, ya bagaimana? Saya akan izinkan istri saya itu untuk bisa berdagang bersama Pandawa IV. Istri saya itu kan cuma jual lotek, jual soto. Artinya dia mencari untung. Tapi tidak akan dapat untung kalau seperti ini caranya. Dalam perdagangan itu ada sayur, diambil oleh Pandawa IV. Nah, kebetulan Pandawa IV juga jualan. Jadikan alat untuk anyang, memenuhi kebutuhan daripada satu porsi makanan yang dijual oleh Pandawa IV. Telurnya, minyaknya, cabenya, semuanya atas nama pinjam dan sebagainya. Tapi tidak dibayar. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Nah, oleh karena itu saya katakan sama istri saya, sudahlah, tidak usahlah berdagang lagi lah kalau seperti ini. Kamu tidak akan ada untungnya, kamu capek-capek. Belum lagi pertengkaran, pertikaian kalau kamu bertemu dengan anakmu Pandawa IV. Ya sudah. Akhirnya istri saya tidak berdagang lagi. Karena tidak akan mungkin dapat untung, tidak mungkin dapat laba. Itu. Nah, sementara Pandawa IV ini, seorang laki-laki yang gagah perkasa, punya 1 istri 2 anak. Kehidupannya itu bergantung kepada kami, ucap bapak itu. Mulai dari air ledengnya, mulai dari lampu listriknya, kadang-kadang minta beras, kadang-kadang minta makan, minta gulai, minta makanan macam-macam. Dia tidak punya motor usaha. Ada motornya, pernah diberikan oleh bundanya, motor yang sudah tua. Itu dia sudah bisa berjalan motor itu karena bundanya membiayai untuk memperbaiki. Tapi belum sempurna, lampunya belum sempurna, starternya belum sempurna, banyak belum sempurna. Aku perjuangkan mencapai 3 juta untuk memperbaiki motornya itu. 2,5 juta ya, ada lebih sedikit lah gitu. Nah, supaya dia bisa punya motor sendiri, tidak lagi menggunakan motor saya.
Itu. Tapi apa daya, motor itu dijualnya. Padahal bundanya bilang sama dia, jangan dijual. Kalau kau jual aku ambil, aku cari. Walaupun kamu jual kemanapun. Akhirnya betul, dijual, dicari, ditebus. Akhirnya motor itu diambil oleh bundanya kembali. Nah, singkat cerita, sedangkan dia mau berusaha, mau berjuang, akhirnya dipakailah motor yang ada di rumah saya. Nah, saya kan punya itu, saya, istri saya, 2 putra saya, Pandawa 3 dan Pandawa 5. Kami butuh motor, butuh kendaraan. Berarti kendaraan kami kurang karena baru 3. Itu kami izinkan dia pakai biar ekonominya lancar, biar ekonominya bisa berjalan. Karena kami memandang dia anak kami. Itu. Belum lagi masalah rumah. Yang dia susah membayar rumah. Setiap membayar rumah dia habis modal, dan setiap membayar rumah dia susah sulit. Akhirnya aku usahakan bagaimana cara supaya dia gratis punya rumah. Di depan itu ada warung, itu punya kami. Yang satu lagi adalah punya bundanya. Bundanya berikan gratis untuk sebagai rumah. Warung dijadikan dapur, sambil dia bisa jualan. Dibuat pagarnya, dibiayai. Mencapai jutaan juga. Tak kurang 1 juta loh. Supaya dia nyaman. Tapi selalu saja sikapnya tidak memberikan rasa terima kasih kepada ibunya, khususnya ya, pada ibunya. Nah, itu persoalannya. Di sisi lain, ibunya ini selalu merawat cucunya, anak dari Pandawa 2. Nah, anak dari Pandawa 2. Nah, sang istri saya ini, menurut saya, dia ini adil. Kalau putra-putri Pandawa 4 itu datang ke rumah kami, bertemu dia dengan putra daripada Pandawa 2, ini kami lakukan secara baik, sama saja, makanannya sama dan seterusnya sama. Tetapi pandangan Pandawa 4 terhadap cucu daripada anak Pandawa 2 itu beda. Sering terjadi pertikaian dan pertengkaran hanya gara-gara itu. Di sini istri saya, di sini ibu mereka merasa tertekan, tersiksa. Bahkan ada kalimat yang mengucapkan, padahal persoalannya tidak besar sih. Si Pandawa 4 berbicara kepada anaknya, padahal anaknya tidak ngerti juga. Kamu tidak bisa ke rumahnya sebelum dia mati. Nah, emaknya itu dibilang seperti itu. Ini kan sedih. Saya tahu itu. Saya belum mau membawa dia pindah. Karena saya belum punya uang untuk mengontrak rumah. Itu. Nah, kenapa pada hari ini saya berani mengajak istri saya pindah, ibu mereka pindah? Karena saya sudah pegang uang. Uang untuk apa? Uang untuk pernikahan Pandawa 3. Ya, memang saya emosi sih melihat sikap mereka itu. Pandawa 1 melapor Pandawa 3 melapor kepada Pandawa 1. Berarti persoalan kan mulai dari Pandawa 3. Yang tidak bisa menahan persoalan, yang tidak bisa mencerna perkataan yang sebenarnya itu hanya guyon saja. Tetapi karena diucapkan oleh orang yang tidak disukai oleh Pandawa 1, Pandawa 4, mungkin Pandawa 3 itu sendiri, maka jadi besar. Nah, itu. Kenapa saya berani? Karena ada uang di tangan saya. Nah, kebenaran Pandawa 3 ini bilang, kami tak akan menikah pada sudah lebaran ini. Kami akan menikah pada tahun depan bulan 2. Kan lama, setahun lagi. Ya mendingan saya gunakan uang ini untuk perpindahan kami dari rumah itu ke rumah lain. Itu ceritanya itu. Nah, singkat cerita, Pandawa 3 telepon lagi abangnya, Pandawa 1. Tetapi saat dia menelpon itu, seketika saya dan istri saya bersoal dengan Pandawa 3. Ya, saya sebagai ayahnya cuma klarifikasi, Anda jangan berkata seperti itu Pandawa 3. Kalau ayah tidak ikhlas, ya tidak usah. Jangan ngomong seperti itu. Oh, enggak ada, saya bilang itu. Nah, kalau enggak ada, kamu telepon abangmu. Abangmu mengatakan itu kepada saya. Ada loh. Nah, itu. Kemudian, ibunya klarifikasi juga. Kau mengatakan begini begitu kepada abangmu, itu kan semuanya mengucapkan kata-kata itu. Kenapa giliran Sri Kandi yang mengatakan itu? Kamu sewot. Kamu katakan pula aku memusuhi kamu.
Bagaimana mungkin? Kemarin saja aku sudah memberikan uang 75.000 kepada kamu untuk membayar sendal celana kamu. Musuh apa itu? Itu perasaanmu saja. Kamu hanya bisa menilai aku, kata ibunya. Menilai aku, menilai ayahmu, tapi pernahkah kamu menilai dirimu sendiri? Sebagai orang yang sudah berusia 30 tahun, badanmu besar tinggi, apa yang sudah kamu bisa buat untuk keluarga ini? Kerjamu cuma tidur, bangun jam 12, jam 2, makan, main HP, duduk, main gitar. Tidak memberikan bantuan apapun kepada kami. Itu kata ibunya. Bahkan kolormu, celanamu, bajumu, semua pakaianmu, aku yang mencuci, bukan kamu. Masakan kamu, aku yang membuat, bukan kamu. Kamu tidak punya apa-apa, tidak punya karya apa-apa untuk kami. Masa kamu seperti ini? Nah itu. Ayahmu pernah meminta kamu supaya masukkan motor. Itu kamu ucapkan kepada abangmu. Nah, kenapa tidak Pandawa 5? Pandawa 5 itu kan sudah bekerja, capek, kadang-kadang dia begadang macam-macam. Tidak pula ada salahnya kamu mengerjakan, kan pekerjaan kamu kan tidak ada. Karya kamu untuk kami kan belum ada. Lalu kenapa kau persoalkan ini? Jadi saat ribut-ribut itu, Pandawa 1 nelpon saya di HP besar. Nggak saya angkat. Di HP kecil ya, nggak saya angkat. Dia hubungi saya di HP besar, nggak saya angkat juga. Kenapa? Saya lagi emosi. Terhadap Pandawa 3 ini. Nah, itu. Dan saya yakin Pandawa 1 juga emosi. Yakin saya. Karena dia menelpon itu berdasarkan telepon Pandawa 3 ini dalam kondisi emosi juga. Saya tidak angkat. Inilah yang jadi persoalan. Oleh Pandawa 1, kenapa telepon tidak diangkat? Saya kan konselor nih. Nah, ini jawab daripada Bapak itu tadi. Saya tahu situasi yang emosi tidak akan bisa selesai dengan oleh yang emosi. Tidak saya angkat. Bukan dia yang emosi, saya yang emosi. Makanya saya tidak angkat gitu nah. Nah itu. Sudah selesai persoalannya itu. Nah di hari yang lain, Pandawa 1 telepon saya. Apakah benar ayah bakal pindah dengan ibu? Saya bilang benar. Nah itu. Kenapa? Untuk menenangkan hati ibumu, menenangkan jiwa ibumu. Bagaimana masalah rumah? Ya nantilah ceritanya. Nggak jelas. Nah itu. Tetapi pasti di dalam hati saya, nggak mungkin rumah itu dijual. Kalau rumah itu dijual, ya harus dibelikan lagi dong untuk rumah. Karena kami kan masih hidup. Nah itu. Nggak mungkin. Dan waktu itu tidak ada cerita jual beli rumah. Nah, begitu, apalagi diwariskan. Nggak mungkin. Nah, saya jawab seperti itu. Yang penting kami keluar. Nggak tahu tiba-tiba kenapa ada isu yang mengatakan istri saya menjual rumah. Kemudian uangnya diberikan kepada Pandawa 2 beserta istrinya. Nggak ada cerita itu. Tiba-tiba membara. Nah, di suatu malam itu setelah sholat Isya, saya sholat Isya, kebetulan itu masjid di depan rumah saya, itu ucap Bapak tadi kepada saya. Sewaktu itu Pak Abu, setelah saya pulang sholat Isya, saya masuk ke rumah. Di situ Pandawa 1 sudah ada, Pandawa 3 sudah ada, Pandawa 4 sudah ada. Tapi Pandawa 2 tidak ada, karena Pandawa 2 rumahnya di tempat lain. Di situ Pandawa 1 langsung membentak saya. Jadi bagaimana rumah ini? Loh, saya bilang, kok cerita rumah? Nah, kalau kamu ingin bertanya, temanya apa ini? Pokoknya saya sudah tahu. Lah, tahu apa? Jadi kalau memang kita mau berbicara, yang perlu kalian tanyakan tuh kenapa saya keluar dari rumah ini bersama ibumu. Itu yang perlu kamu tanya. Oh dia menolak, enggak mau. Pokoknya masalah rumah ini jangan coba-coba dijual, jangan coba-coba ini. Loh, kenapa itu yang diceritakan? Akhirnya mereka mengatakan, silakan sebutkan oleh ayah, kata Pandawa 1, apa alasan keluar dari rumah ini? Oke, saya jelaskan. Saya ingin pergi membawa ibu kalian keluar dari rumah ini. Kenapa? Karena dia tidak nyaman lagi di rumah ini. Tersiksa batinnya.
sakit jiwanya, ditekan dia. Dan malam tadi kan kamu menyaksikan bagaimana ibumu dibuat oleh Pandawa 4. Kan menyaksikan. Dan itu berkali-kali loh. Kalau dulu aku nggak punya uang, hari ini aku punya uang, makanya aku bawa dia. Ucap bapak tadi. Wah, tetap anak-anak tidak mau nerima. Ini pasti gara-gara Pandawa 2 dan gara-gara istrinya Sri Kandi. Loh, saya bilang tidak ada urusan dengan mereka. Ini kebetulan saja persoalan yang terjadi di saat kalian ribut masalah mereka. Tapi tidak ada urusan dengan mereka. Saya bersikukuh. Wah, mereka memaksa. Khususnya Pandawa 1. Memaksa saya untuk mengatakan bahwa ini benar-benar gara-gara itu. Ya tidak mungkin lah. Pandawa 1 itu kalau memang dia cerdas, dia harus tahu. Dia harus tahu. Lihat perjalanan selama ini. Bagaimana sikap saya kepada mereka. Iya. Kami bikin gulai, kami telepon Pandawa 1 itu, kami berikan dia gulai. Baik-baik saja, tidak ada masalah. Yang lain-lain juga begitu. Bahkan beberapa hari yang lalu, jalan-jalan bersama, makan bersama, Pandawa 2 dan Pandawa 4 jalan bersama. Tiba-tiba kenapa Pandawa 4 hari ini nak menyerang Pandawa 2? Ada apa ini? Ini akibat kaduan-kaduan, lapor-lapor dari Pandawa 3 tadi kepada Pandawa 1. Yang tidak mau cerdas dalam masalah ini. Bukan tidak mau cerdas, mata sudah gelap terhadap Pandawa 2 dan istrinya. Kenapa? Sudah ada bibit-bibit perpecahan dari 2 tahun yang lalu. Akhirnya saya dipaksa untuk nelpon Pandawa 2 dan istrinya. Klarifikasi hari ini. Ya, tentu saya tidak mau. Tidak mau saya. Kenapa? Pertama, tidak bidang saya mempersoalkan omongan-omongan. Persoalan berdasarkan kata-kata, tidak bidang saya malu. Saya konselor loh, yang saya biasa urus adalah orang-orang besar. Ada salah seorang danres itu bermasalah dengan istrinya, saya selesaikan. Ada beberapa orang besar pejabat, saya selesaikan. Ada orang kecil juga, orang menengah, saya selesaikan. Itu tugas saya di masyarakat. Tidak, tugas saya hanya masalah-masalah mulut, ini kan bisa kita maklumi. Bisa kita logowo menghadapi persoalan itu. Apalagi memang kejadiannya memang begitu. Dan diucapkan oleh banyak orang. Kan bisa diselesaikan oleh diri sendiri. Tidak dia memaksakan. Akhirnya apa? Dia paksa Pandawa 5 menelpon Pandawa 2. Suruh datang sini dan macam-macam. Ya saya bilang jangan ditelepon. Situasi tidak baik. Kondisi tidak kondusif. Ini semuanya emosi. Nanti kita saling pukul-memukul, bunuh-membunuh. Kalian bersaudara. Berkali-kali saya katakan itu. Oh tidak. Jangan saya bilang. Nah itu. Berdasarkan kejadian itu. Akhirnya Pandawa 1. Tidak memukul saya. Tidak mencekek saya. Ketiga-tiga mereka tuh mengatakan saya salah. Hari ini kau salah. Dikau-kauinya saya. Disebutnya nama saya Ar. Disebutnya nama saya. Bayangkan. Saya seorang ayah. Di luar saya dihormati, di masyarakat saya dihormati, dapat oleh anak saya dibeginikan. Saya sedih. Dia bilang begitu. Saya ingatkan dia, kau waktu kecil lu ingat gak bagaimana aku membesarkan kau? Susah hidupku. Menangis saya mendengar cerita itu. Ingat kisah-kisah waktu membesarkan mereka. Saya sebagai pendengar, penyaksi cerita mereka, saya menangis menceritakan ini kepada Anda semua. Susah hidup. Membesarkan yang nomor 1 itu susah. Menikah dalam kondisi miskin. Tidak ada hidup yang diperjuangkan oleh orang lain. Hidup sendiri-sendiri. Itu. Nah begitu Bapak itu bercerita. Nah pada sesi kedua nanti kita sambung dengan bagaimana dia membesarkan anaknya. Terutama anaknya yang pertama ini. Kita akan dengar ceritanya. Bagi saya ini kisah yang menarik. Ya saya terbawa rasa. Walaupun saya sebagai orang tempat dia mengadu, tapi saya terbawa rasa. Kalau kata orang sekarang itu baper ya. Yang tidak bisa kita punya rasa yang sama. Apa yang dia rasakan bisa kita rasakan. Gitu. Nah, baik kita nanti masuk pada sesi kedua. Ini sesi pertama. Oke.